Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Putri, calon guru penggerak angkatan 8, berasal dari SMP 1 Danau Kembar, Kabupaten Solok. Baiklah, hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman saya, yaitu Ibu Novrianti, dipanggil kesehariannya dengan sebutan Ibu Yanti. Selamat siang Ibu Yanti, apa kabar? Siang Bu Yani, alhamdulillah kabar hari ini baik. Baik, hari ini kita akan mengadakan sedikit percakapan pra-observasi sebelum dilaksanakan supervisi akademik. Nanti kita akan mengamati proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Adapun tujuan dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui, mengevaluasi jalannya pembelajaran yang akan Ibu laksanakan di dalam kelas. Kemudian tujuan dilakukan pra-observasi ini agar Ibu lebih siap, lebih percaya diri ketika melaksanakan observasi supervisi dalam kelas. Baik, Ibu, ada beberapa hal pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, tentang tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan di kelas nanti seperti apa? Baiklah Bu, terima kasih. Tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan nanti pada modul ini, saya membuat 4 tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama mengidentifikasi pengertian kebutuhan, kemudian yang kedua menjelaskan jenis-jenis kebutuhan, ketiga menganalisis faktor yang mempengaruhi kebutuhan, keempat menjelaskan alat pemenuhan kebutuhan. Karena mungkin dari segi waktu kita masuk dalam pembelajaran itu akan dibagi menjadi 2 kali pertemuan, yaitu untuk pertemuan kita berikutnya, yaitu kita akan mengambil 2 tujuan pembelajaran saja. Yang pertama mengidentifikasi pengertian kebutuhan, kemudian yang kedua menjelaskan jenis-jenis kebutuhan. Baik, jadi tadi Ibu ada 4 tujuan pembelajaran, sementara yang akan disampaikan atau dipelajari nanti ada 2 tujuan pembelajaran, begitu kan Ibu? Ya. Terus pertanyaan yang kedua, kira-kira area pengembangan apa yang hendak Ibu capai ketika proses pembelajaran nanti? Yang pertama yaitu pengetahuan, kemudian keterampilan dan sikap. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Baik, kemudian kira-kira model, metode, strategi pembelajaran apa yang akan Ibu laksanakan nanti? Untuk model pembelajaran di sini saya memakai model PCBL, kemudian metode pembelajaran yaitu saintifik dengan berdiskusi dan tanya jawab dengan siswa. Kemudian strategi yang akan kita gunakan yaitu metodenya pembelajaran berdiferensiasi, kemudian dengan menerapkan terintegrasi dengan PSE. Baik, jadi nanti Ibu akan menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan PSE. Baik, kemudian kira-kira kapan kita bisa laksanakan observasi pembelajarannya? Kalau dilihat dari jadwal, mungkin bisa kita masuk nanti hari Selasa, jam ke-5, 6, dan 7 di kelas 7B. Oke, jadi nanti kita laksanakan di hari Selasa jam ke-5, 6, 7 di kelas 7B. Baik, nanti silakan Ibu persiapkan sesuai dengan jadwal yang telah kita tentukan. Baik, nanti setelah kegiatan observasi, kita juga akan melaksanakan pembicaraan yaitu tentang pasca observasi nanti bersama dengan pengajar praktik. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya yang telah diberikan untuk percakapan kita pra-observasi kali ini. Saya nanti di hari Selasa jam ke-5, 6, 7 di kelas 7B akan kita laksanakan observasi supervisi akademik. Silakan Ibu persiapkan sesuai yang telah Ibu rencanakan. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ananda semua, apa kabar? Baik. Alhamdulillah, kabarnya baik ya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, silakan untuk membaca doa. Pada di kelas, silakan pilih mengajar. Doa. Yes, siap, Kak.
Sebelum doa, sebelum belajar kita doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan pembelajaran doa tadi tambah diberkahi hendaknya pembelajaran kita hari ini. Dan terima kasih kepada anak Nadia yang sudah memimpin dalam pembacaan doa. Baik anak ibu semua, kita sekarang cek kehadirannya karena tadi ibu bilang ada kursi dan meja yang kosong. Satu ya, dua. Ada dua, berarti ada dua teman yang tidak hadir. Siapa itu nak? Maliki sama Natasha. Maliki apa kabarnya? Alhamdulillah tidak ada kabar. Kemudian Natasha sehat walafiat kita. Baik anak-anak, sebelum kita masuk pada tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu mau menanyakan pada Anda ya. Kalau Ibu mau menanya kembali pelajaran kita yang minggu lalu. Ayo siapa yang masih ingat? Nah, tunjuk tangan. Manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi yang bermoral. Siapa yang bisa menjelaskan? Anda silakan. Siapa yang bisa menjelaskan? Siapa yang masih ingat? Tunjuk tangan. Silakan. Ya Batin, silakan Batin. Manusia sebagai makhluk sosial adalah artinya manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan mementingkan manfaat orang lain. Nah, bagus. Terima kasih Batin. Siapa lagi yang bisa menambahkan? Ada yang masih bisa menambahkan lagi? Silakan tunjuk tangan. Ya, jadi manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan manusia lain juga untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, dengan dijawab oleh Pak tadi, maka terwakililah untuk pembelajaran kita minggu lalu. Sekarang kita masuk kepada pembelajaran kita yang sekarang, yaitu berkaitan juga dengan pembelajaran kita minggu lalu tentang aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Atau Ananda dapat ya bisa mengetahui yang pertama, mengidentifikasi pengertian kebutuhan. Yang pertama, mengidentifikasi pengertian kebutuhan. Dua, menjelaskan jenis-jenis kebutuhan. Terima kasih Anda semua. Sekarang Ibu mau bertanya pada Anda ya. Cuma 3 pertanyaan berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, nanti siapa yang dapat boleh tunjuk ya. Apa saja barang diperlukan oleh siswa dalam sehari-hari? Siswa siapa? Nah, silakan. Buku, tas, sepatu. Bagus, jawabannya benar sekali. Tepuk tangan buat teman-teman. Untuk pertanyaan yang kedua, apa yang kita lakukan ketika sakit? Silakan kita minta izin. Ada lagi yang sekarang kita lanjut dengan pembelajaran kita hari ini. Baik Ananda semua, Ananda akan Ibu berikan tayangan video. Ananda semua tolong memperhatikan ya. Nanti setelah ini akan ada tugasnya masing-masing ya. Akan Ibu kasih ya. Sekarang silakan dulu saksikan video yang Ibu terangkan. Kelihatan? Kelihatan nak? Ya, Bu. Ini tugas masing-masing kamu. Untuk anak ibu yang auditori, silakan kamu kemukakan, buatkan pengertiannya dulu di buku catatannya. Kemudian Ananda jawab pertanyaan yang Ibu kasih ini. Nah, silakan pasangkan gambar di samping kanan dengan berbagai jenis kebutuhan yang berada di samping kiri. Kemudian untuk anak ibu video, visual, yaitu kamu sudah mendengarkan materi tadi ya. Sekarang kamu amati gambar, kemudian kamu tulis di bawah atau di buku kalian masing-masing maksud dari gambar
silakan Ananda, silakan bekerja semuanya. Ya, bagus. Tepuk tangan buat Desi. Kelompok visual A+. Terima kasih kepada Ibu. Berarti sekarang kita masuk kepada kelompok mana lagi yang akan tampil? Jangan dulu coba. Kelompok mana lagi? Silakan. Silakan tunjuk tangan. Silakan. Kelompok A. Ya, kelompok auditori silakan ada Ibu. Boleh Pak juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan diskusi kami dari kelompok 1 yang akan dibacakan oleh Soleh. Jangan tekan. Santai. Rul. Tak boleh. Pengertian kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus dipenuhi manusia, contohnya makanan. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang dirasakan untuk kepentingan manusia. Kebutuhan tersier adalah bisa disebut juga kebutuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok visual menyampaikan setelah mendengar materi yang dipaparkan, maka amatilah gambar ini. Tulislah di buku kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mendapat tugas TKP Islam. Yang mana Kinesteti tadi menjelaskan dengan menjawab TKP Islam itu di situ terdapat semuanya, mulai dari pengertian kebutuhan sampai kepada definisi kebutuhan, kemudian kegiatan dari kebutuhan itu, ya. Kemudian berdasarkan faktor keinginan itu adalah sesuatu yang kita impikan, berarti ingin kita mau kita. Sedangkan kebutuhan adalah keperluan atau kebutuhan akan barang dan jasa, ya. Kita butuh, kita perlu. Tapi kalau keinginan itu adalah dengarkan baik-baik, tidak ada yang berbicara dengan teman, jawabannya adalah sesuaikan dengan masing-masing kamu, jangan lihat kepada teman, ya. Nah Ibu, ya, sesuai dengan kesepakatan dari pembelajaran kelas kita, yaitu kita bekerja sendiri-sendiri atau disiplin dalam mengerjakan tugasnya. Di sini anak ibu bacakan hanya soalnya 2 kali, kamu jawab, buat saja A, B, C atau D-nya. Di objektifnya saja yang ditulis, ya. Nomor 1, soal nomor 1. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani. Nah, silakan Sylvia. Silakan Sylvia. Bisa diambil dari pelajaran kita jadi adalah untuk memahami pelajaran-pelajaran yang ada di dalam pertanyaan. Ya. Siapa lagi yang bisa menambahkan? Ada tambahannya Sylvia? Siapa lagi yang bisa menambahkan? Fatir, silakan Fatir. Terima kasih Sylvia. Kita mendapatkan pelajaran bahwa kita membutuhkan kebutuhan
kebutuhan individu dan kelompok. Ya, kita mendapat kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Ditambahkan lagi oleh Resti. Terima kasih Fatir. Silakan Resti. Yang pertama kebutuhan adalah sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup. Contohnya seperti makanan, rumah, pakaian dan lain-lain. Ya, sesuatu yang kita butuhkan. Terima kasih Resti. Jawabannya benar sekali. Berarti anak-anak semua sampai di sini ada yang mau bertanya? Nah, kalau tidak, untuk melihat reaksi pembelajaran kita hari ini, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Zero. Ya. Apa yang perlu kita perbaiki? Sifat. Sifat. Ada yang perlu kita perbaiki untuk besoknya. Kesulitan apa yang kamu temukan di sini? Kesulitan menjaga tingkah laku. Kesulitan menjaga tingkah laku. Anak ibu semuanya sudah hebat. Dan terima kasih anak ibu semua. Sekarang kembali ke tempat duduknya dengan tidak meribut. Kita. Ya. Baik anak-anak, untuk pembelajaran kita minggu depan silakan kamu baca di buku kembali tentang lingkungan alam sekitar. Boleh juga kamu lihat-lihat atau buka-buka di Google ya. Silakan dibaca-baca untuk pelajaran kita minggu lalu atau minggu depan. Untuk pembelajaran kita minggu depan. Nah, karena jam atau waktu kita sudah habis, marilah kita tutup dengan membaca mandala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Yana Putri, calon guru penggerak angkatan 8 SMP 1 Daerah Gambar, Kabupaten Solo. Kali ini saya akan mengadakan pembicaraan pasca observasi dengan Ibu Novrianti yang telah saya observasi. Kemudian didamping oleh pengajar praktek saya yaitu Ibu Endra Gusti. Selamat pagi Ibu Yanti, Ibu N. Ya, baik. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah. Baik. Baik, untuk kali ini kita akan mengadakan percakapan pasca observasi tentang pelaksanaan supervisi yang telah kita laksanakan pada minggu lalu, yaitu dengan Ibu Novrianti pada mata pelajaran IPS. Adapun kegiatan supervisi tersebut adalah untuk mengevaluasi berjalannya kegiatan pembelajaran yang telah Ibu lakukan di dalam kelas pada minggu yang lalu. Untuk percakapan pasca observasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Nanti silakan Ibu jawab. Ibu Yanti, pertanyaan pertama, bagaimana perasaan terkait dengan jalannya kegiatan observasi yang telah Ibu lakukan? Perasaan pada waktu itu sebelumnya awalnya merasa agak kaku karena kan kita ditemani dari awal sampai akhir sampai habis pembelajaran. Tapi ya agak kaku sedikit kemudian tapi alhamdulillah Bu kan kegiatan pembelajaran kita berjalan dengan baik waktu itu. Jadi Ibu agak merasa sedikit kaku karena ditunggu begitu ya Bu ya. Jadi akhirnya pembelajaran pun tetap berjalan dengan baik. Baik, untuk pertanyaan kedua, bisa diceritakan kembali area pengembangan yang Ibu lakukan dalam kelas terkait dengan langkah-langkah pembelajaran yang Ibu lakukan. Area pengembangan yang dilakukan di dalam kelas terkait langkah-langkah area pembelajaran yaitu yang pertama kita menyiapkan perangkat pembelajaran Bu, seperti modul, kemudian membuatkan LKPD berdasarkan gaya belajar, audio, visual, kemudian kinestetik. Dan pengembangan di dalam proses pembelajaran ada pengembangan pengetahuan dan ada pengembangan keterampilan, ada pengembangan sikap. Oke, jadi area pengembangan yang Ibu lakukan yaitu pertama perangkat modul ajar, kemudian pengetahuan, kemudian keterampilan dan sikap. Baik, pertanyaan berikutnya, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu lakukan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan dalam kelas atau tidak gitu? Kalau di area pengembangan yang dilakukan di dalam kelas, kalau di bidang
bagian pengembangan pengetahuan itu kita mengarah kepada tujuan pembelajaran agar tujuan pembelajaran tercapai sesuai dengan materinya pada waktu itu, Bu. Aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Kemudian untuk keterampilan kita lihat dari segi keaktifan siswa dalam diskusi ataupun dalam pembelajaran. Untuk sikap kita lihat mengarah kepada karakter dan prinsip mereka. Baik, kira-kira apakah ada kendala atau kekurangan? Kendala atau kekurangan pada waktu itu kan kita hanya membagi berdasarkan gaya belajar saja, sudah menumpuk pada peserta didik yang kinestetik terlalu banyak, Ibu. Kemudian di saat itu kita melihat ada siswa yang masih belum aktif, belum ikut dia dalam diskusi. Terdapat siswa yang tidak aktif dalam mengadakan diskusi atau dalam pembelajaran. Kira-kira kenapa siswa tersebut tidak aktif, terutama pada kelompok kinestetik yang Ibu sampaikan Ya, tadi? karena terlalu banyak bertumpuk. Mungkin pada saat berikutnya mungkin kita akan membagi pada kinestetik dibagi menjadi 2 kelompok gitu. Jadi dari kelompok audio rasanya anggotanya cukup, untuk visual cukup, tetapi untuk kinestetik siswanya terlalu banyak. Jadi rencana Ibu ke depannya supaya siswa itu aktif Ya, akan dibagi untuk kinestetik dibagi 2 kelompok peserta pembelajaran berikutnya. jadi kelompok kinestetiknya dibagi lagi Ya. supaya siswa seluruhnya terlibat aktif dalam diskusi kelompok. Baik, jadi kira-kira itu adalah rencana Ibu ke depannya. Kira-kira kapan dapat Ibu laksanakan rencana yang barusan Ibu sampaikan? Insya Allah pembelajaran berikutnya dilaksanakan. Jadi pembelajaran berikutnya Ibu akan membagi, jadi artinya terjadi Penambahan kelompok. penambahan kelompok Penambahan pada kelompok kelompok. kinestetik. Jadi siswa terlibat aktif gitu ya, Bu. Ya. Baik, terima kasih. Nanti setelah Ibu melakukan rencana Ibu, nanti kita berbincang-bincang kembali tentang pelaksanaan yang telah Ibu lakukan. Boleh kita nanti berkomunikasi kembali. Mungkin untuk hari ini cukup sekian pembicaraan kita tentang pasca observasi supervisi akademik yang telah kita laksanakan. Terima kasih banyak Ibu Yanti atas partisipasinya. Untuk selanjutnya mungkin ada dari Ibu N berupa refleksi dari percakapan pasca observasi kami begitu. Ya, terima kasih Bu Yani dan Ibu yang sudah melakukan supervisi di kelas. Kelihatannya apa yang sudah Ibu tampilkan sudah mengarah kepada mungkin apa yang diharapkan oleh CGP kan, Yani Putri. Kemudian mudah-mudahan kedepannya seperti apa yang Ibu sampaikan tadi, kalau tadi dalam pembelajaran ada anak yang kurang aktif pada kelompok kinestetik, mungkin karena dengan alasan terlalu banyak dalam satu kelompok itu, jadi dengan harapan nanti akan bisa membagi 2 Lebih sedikit lagi lebih anggotanya. sedikit lagi akan terlihat siswa itu Terlibat seluruhnya dalam terlibat seluruhnya dalam kegiatan aktifnya. Mudah-mudahan itu bisa berjalan, Nak Bu, untuk kedepannya nanti ya. Mudah-mudahan Ibu Yani bisa mempergunakan ilmu yang didapat dari pendidikan guru penggerak dan sekolah penggerak untuk lebih memajukan SMP 1 ke depannya nanti. Ya. Baik, terima kasih Ibu M telah memberikan refleksi atas pembicaraan kami pada percakapan pasca observasi. Dengan berakhirnya refleksi dari Ibu, maka berakhirlah kegiatan observasi mulai dari sebelumnya yang sudah kami lakukan dengan Ibu Yanti, kemudian observasi sudah dilakukan di kelas, dan berakhir pada hari ini pada percakapan pasca observasi. Terima kasih banyak Ibu Yanti dan Ibu N telah membersamai kegiatan kita pada percakapan hari ini.